Halo, selamat pagi anak-anak. Yuk kita akan memulai hari ini dengan kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita. Dan Bu Frel ingin anak-anak benar-benar fokus memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yuk semuanya dengan sikap yang baik kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan dalam semalam kami boleh beristirahat. Dan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan sebelum kami melanjutkan kegiatan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bu Frel ingin mengajak anak-anak untuk kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Masih ingat ya lagu Memuji Tuhan Selalu? Ingat ya? Kita pujikan bersama-sama, meskipun dari tempat masing-masing, anak-anak pujikan dengan sukacita, karena kita mau berikan ini untuk Tuhan, ya. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, hari ini Bu Frel akan melanjutkan kembali ya. Kemarin kita sudah membahas tentang perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan bersama, kemudian Tuhan Yesus dan ketiga muridnya yang sangat dikasihinya pergi ke suatu tempat yang bernama Taman Getsemani. Ya, Taman Getsemani. Nah, sebelumnya kan pada waktu perjamuan malam itu Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan pergi, dalam arti akan mati di kayu salib gitu ya. Nah, Tuhan Yesus pun sudah tahu bahwa Allah Bapa menghendaki Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib gitu. Nah, sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya. Yang pertama adalah Petrus, ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus gitu. 3 orang muridnya diajak pergi ke Taman Getsemani. Di situ Tuhan Yesus berdoa. Nah, namun sebelumnya Tuhan Yesus meminta ketiga muridnya itu untuk tunggu sebentar, kamu tunggu di sini gitu ya. Mungkin agak bagian ke bawah gitu ya. Lalu Tuhan Yesus naik lagi dan dia sendiri di sana dia berdoa. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus sudah berpesan, berjaga-jagalah ya, kamu tunggu di sini, sedangkan aku akan berdoa, gitu. Nah, disitulah Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Dan di situ Tuhan Yesus sebenarnya merasa sedih, merasa takut gitu ya. Kok gitu Bu Friel? Ya, Tuhan Yesus itu manusia yang ya
kita sebagai manusia pernah ya mengalami rasa takut, khawatir, sedih. Begitu pula dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, ketika dia menyadari bahwa dia akan disalibkan, dia merasa ketakutan, sehingga dia kemudian berdoa, dan dia dalam doanya mengucapkan demikian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Mungkin sederhananya, Tuhan, kalau misalnya bisa nih, ini beban ini lalu daripadaku, ya. Tapi janganlah demikian, biarlah kehendak Allah Bapa saja yang terjadi. Begitu. Nah, sambil dia berdoa, meskipun dia tahu, tapi dia tetap mau menunjukkan bahwa ketakutan itu dia sampaikan kepada Allah Bapa melalui doanya, gitu. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa, kemudian Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya, dan dilihatnya apa, anak-anak tertidur. Mereka tertidur. Nah, lalu Tuhan Yesus mengatakan demikian, tidak kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus sudah meminta murid-muridnya untuk ikut berdoa, gitu ya, meskipun tidak di dalam satu tempat, tapi Tuhan Yesus mau mereka juga ikut berdoa. Tetapi yang terjadi apa? Mereka tidur, anak-anak, ya. Nah, lalu kemudian setelah itu Tuhan Yesus kembali lagi ke tempat yang tadi, dia berdoa lagi, dan kembali lagi menemui murid-muridnya tertidur lagi, kemudian berdoa lagi. Tuhan Yesus berdoa sampai ketiga kalinya, ya. Tuhan Yesus benar-benar berdoa, dia merasa ada ya merasa sedih, ada merasa khawatir, ada rasa takut, begitu ya. Tapi dia percaya bahwa Tuhan Allah berserta dengan Tuhan Yesus, gitu. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, kemudian dari kejauhan banyak orang yang datang, gitu. Banyak orang yang datang, dan ternyata siapa, anak-anak? Banyak tentara Romawi pada waktu datang mendekati Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang sedang berdoa tadi. Kemudian ada muridnya, yaitu Yudas. Yudas memeluk Tuhan Yesus, ya, memeluk Tuhan Yesus di situ. Tapi yang ditunjukkan Yudas itu bukan menunjukkan kasihnya, ya. Dia menunjukkan bahwa ini loh Tuhan Yesus. Dia ingin menunjukkan kepada tentara Romawi bahwa ini loh Tuhan Yesus yang bisa kalian tangkap, begitu. Nah, setelah Yudas memeluk Tuhan Yesus, kemudian tentara Romawi akhirnya menangkap Tuhan Yesus, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus ditangkap, si Petrus ini sangat marah, anak-anak, sehingga dia mengeluarkan pedangnya dan memotong telinga salah satu prajurit, ya, salah satu prajurit tersebut. Namun Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, simpan itu pedangnya. Nah, justru Tuhan Yesus marah kepada Petrus, ya, karena itu bukan hal yang benar. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan telinga tentara Romawi tersebut yang dipotong telinganya. Nah, anak-anak, di sini kita mau melihat bagaimana respon dari Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus dari awal itu sudah tahu bahwa nantinya Tuhan Yesus itu akan disalibkan, ya, disalibkan. Tuhan Yesus merasa ketakutan. Itu menjadi suatu beban atau tanggung jawab yang Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus harus jalani itu, ya. Nah, namun pada saat ditangkap, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus hanya diam dan mau menyerahkan dirinya untuk
ditangkap. Tuhan Yesus tidak melawan, ya kan? Tuhan Yesus tidak melawan. Nah, kita mau melihat dari sini ya anak-anak, bahwa dari teladan Tuhan Yesus sudah diberikan beban tanggung jawab. Ketika Tuhan mendapatkan hal tersebut, dia tidak lari. Tuhan Yesus menghadapinya meskipun dengan ketakutan, meskipun dengan rasa sedih, tetapi Tuhan mau menghadapinya. Nah, dari sini kita juga mau melihat bahwa nantinya Tuhan itu akan mati di kayu salib untuk mengorbankan dosa, untuk menembus dosa kita. Nah, kita harus bersyukur anak-anak ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, bagaimana kita bersyukur? Ucapan syukur itu kita dapat lakukan, kita dapat buktikan secara nyata. Nah, Ibu Fril beri contoh, misalnya sekarang anak-anak memiliki tanggung jawab apa? Anak-anak menjadi seorang murid, ya, berarti anak-anak memiliki tanggung jawab untuk belajar. Nah, ketika kita mau bersyukur bahwa Tuhan sudah mati untuk kita harusnya bisa menunjukkan ucapan syukur kita melalui apa? Kita mau mengerjakan tanggung jawab kita sebagai seorang murid, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, itu ucapan syukur kita. Lalu contoh yang lain, ketika di rumah, anak-anak memiliki tanggung jawab untuk apa? Menghormati orang tua, membantu orang tua di rumah, ya. Berarti pada saat anak-anak diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan suatu tugas, ya, anak-anak kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan bukan terus nggak mau ini, nggak mau itu, gitu. Nah, itu ya anak-anak, kita mau melihat, kita mau meneladani Tuhan Yesus yang mau tetap setia melakukan apa yang menjadi beban dan tanggung jawabnya Tuhan Yesus, gitu. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami boleh melihat ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, ada kesedihan, ada ketakutan, kekhawatiran. Namun Tuhan, kami boleh melihat bahwa Tuhan Yesus tetap setia, Tuhan Yesus tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah Bapa. Tolong kami Tuhan, kami sebagai murid, kami sebagai anak, kami juga dapat melakukan tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami jika selama ini kami tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan berkenan berkati. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Berkati juga untuk orang tua kami yang mendampingi kami, maupun yang bekerja pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat beraktivitas anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.